wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernawati, NIM 2013-008, tingkat 1, semester 1, Akmi Bina Husada Serang. Di sini saya akan menjelaskan tentang parasitologi medik. Yang pertama akan menjelaskan tentang definisi pada parasit. Nah, jadi parasit itu yang berasal dari kata parasitos dan logos. Parasitos ini artinya mengambil dan logos artinya ilmu yang mempelajari tentang parasit. Dari kata mengambil, sebagaimana yang kita ketahui, mengambil itu berarti tidak minta. Jadi parasit itu yang numpang hidup, selain numpang hidup, dia ingin memiliki pula. Contohnya yaitu pada pohon jambu. Misalkan di pohon jambu itu ada yang menempel atau singgah. Nah, jadi itu dikatakan sebagai parasit karena dia mengambil, numpang hidup, numpang makan, sehingga pohon yang ditumpanginya itu mengalami kerugian. Jadi intinya parasit itu yang mengambil. Kalau hospes itu artinya yang diambil. Selanjutnya pada pembagian parasit. Parasit dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama fitoparasit dan yang kedua zooparasit. Fitoparasit ini artinya parasit pada tumbuhan. Kalau zooparasit artinya parasit pada hewan. Yang pertama yaitu fitoparasit yang artinya parasit tumbuhan. Dibagi menjadi dua, yaitu parasit jamur dan bakteri. Yang pertama jamur. Jamur parasit itu adalah yang memperoleh zat organik pada organik hidup. Contohnya adalah jamur kuping yang sudah tumbuh pada pohon kayu yang sudah mati. Yang kedua, bakteri. Nah, bakteri ini adalah yang hidupnya numpang pada makhluk hidup lain. Contohnya TBC yang disebabkan oleh Mycobacterium. Pembagian parasit yang kedua ada zooparasit yang artinya parasit hewan. Itu dibagi menjadi dua, yang pertama protozoa dan yang kedua metazoa. Protozoa ini contohnya penyakit amebiasis atau infeksi pada usus besar. Yang kedua metazoa. Selanjutnya itu daur hidup pada parasit. Kenapa sih kita harus mempelajarinya? Karena cacing parasit itu cacing yang sangat merugikan, sehingga kita harus mengetahui siklus hidupnya agar dapat menghindari dari cacing tersebut dan dapat dicegah agar tidak merugikan kita. Menurut siklus hidupnya, parasit dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ekoparasit dan yang kedua endoparasit. Ekoparasit ini parasit yang hidup di permukaan hospes, contohnya pada kutu kepala. Yang kedua endoparasit, artinya parasit yang hidup pada organ dalam hospes, contohnya cacing kremi. Selanjutnya yaitu keperluan akan hospes. Keperluan hospes ini ada dua. Yang pertama parasit obligat dan yang kedua parasit fakulatif. Yang pertama kan ada parasit obligat. Nah, artinya parasit ini parasit yang membutuhkan hospes dan akan mati jika tidak ada hospes. Contohnya cacing perut. Yang kedua yaitu parasit fakulatif. Artinya parasit yang mengambil makanan dari hospes tertentu tetapi dapat hidup tanpa hospes. Contohnya adalah nyamuk. Selanjutnya adalah menurut jenis hospes yang dihinggapi. Ada dua macam. Yang pertama parasit monoksen dan yang kedua parasit poliksen. Parasit monoksen itu artinya parasit yang hidup hanya pada satu jenis hospes, contohnya cacing gelang. Yang kedua, parasit poliksen artinya parasit yang hidup pada lebih dari satu jenis hospes, contohnya pada kotoran kucing dan makanan yang belum matang. Menurut lamanya hidup pada hospes, parasit dibagi menjadi dua. Yang pertama parasit permanen dan yang kedua parasit temporer. Parasit permanen artinya parasit yang hidup menetap pada jenis hospes tertentu. Contohnya yaitu Ascaris lumbicoides, artinya cacing gelang. Untuk parasit temporer adalah parasit yang sewaktu-waktu menghinggapi hospesnya. Contohnya yaitu nyamuk. Berbicara tentang hospes. Hospes menurut macamnya dibagi menjadi 4. Yang pertama hospes definitif, yang kedua hospes perantara, yang ketiga hospes reservoir, dan yang keempat hospes paratenik. Yang pertama yaitu hospes definitif, artinya hospes tempat parasit hidup
tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual. Yang kedua adalah hospes perantara, artinya hospes tempat hidup parasit tumbuh menjadi lebih infektif dan siap untuk ditularkan kepada manusia. Yang ketiga yaitu hospes reservoir, hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Yang keempat yaitu hospes paratenik, artinya hewan yang mengandung stadium infektif parasit tetapi tidak menjadi dewasa. Dan stadium ini akan menjadi dewasa apabila ditularkan kepada hospes definitif. Yang selanjutnya akan membahas tentang taksonomi parasit. Nah, taksonomi ini mencakup kepada identifikasi dan tata nama berbagai hewan yang hidupnya parasitis. Pemberian nama parasit diatur dalam sistem binominal, yaitu dua nama. Yang pertama yaitu genus, yang kedua spesies. Genus artinya kelompok dan spesies artinya jenis. Contohnya yaitu Ascaris lumbricoides yang artinya cacing gelang. Untuk Ascaris itu untuk genus dan lumbricoides itu untuk spesies. Yang selanjutnya yaitu helminthologi. Nah, helminthologi ini berupa cacing. Dan cacing yang hidup pada manusia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama Nelmathelmintes dan yang kedua Plathelmintes. Yang pertama yaitu Nelmathelmintes. Nelmathelmintes ini cacing benang yang berbadan bulat, panjang atau cylinders yang mempunyai rongga badan dan berjenis kelamin terpisah seperti jantan dan betina. Terdiri dari nematoda intestinal dan nematoda jaringan. Nematoda intestinal yaitu usus lebih dikenal dengan cacing perut. Sebagian besar penularannya adalah terjadi melalui tanah. Nematoda jaringan atau darah adalah cacing nematoda yang hidup pada saluran limpatik atau darah atau jaringan pada hospes. Nematoda yang infeksinya di jaringan tubuh biasanya menjadi parasitis juga pada hewan, contohnya pada anjing dan kucing. Yang kedua itu Plathelmintes, artinya cacing pipih yang tidak memiliki rongga badan dan biasanya memiliki jenis kelamin yang ganda atau hermaprodit yang terdiri dari paru-paru, usus, darah, dan hati. Yang pertama paru-paru atau lumprux yaitu spesies utama cacing paru yang menginfeksi pada manusia. Yang kedua yaitu usus atau intestinal usus atau yang disebut sebagai cacing usus adalah trematoda yang ditularkan melalui makanan yang dapat menginfeksi berbagai inang definitif termasuk pada kucing. Untuk gejala-gejala klinisnya biasanya untuk infeksi cacing usus pada kucing itu tidak memiliki gejala, tetapi Pharyngiostomum cordatum itu menyebabkan diare kronis, bahkan dapat menyebabkan usus halus. Diare usus halus. Dan cara pencegahannya yaitu mencegah kucing agar tidak memakan daging mentah. Yang selanjutnya yaitu darah. Nah, kenapa disebut sebagai cacing darah? Karena hidupnya di dalam saluran darah atau vena. Baik itu pada saluran darah manusia, kucing, anjing, sapi, dan binatang pengerat lainnya. Selanjutnya yaitu hati atau liver flux. Nah, cacing hati ini hidup di dalam hati manusia dan inang perantaranya adalah ikan air tawar. Nah, jadi untuk menghindari penyakit ini, maka masaklah ikan secara sempurna karena jika sudah menderita penyakit ini atau terkena penyakit ini akan mengalami kerusakan hati dan akan menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu nematoda usus. Nah, nematoda usus ini cara infeksinya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada infeksi secara langsung, yang kedua infeksi secara modifikasi langsung, yang ketiga penetrasi kulit. Untuk infeksi secara langsung yaitu Puris pelmucularis atau cacing kremi pada manusia. Untuk yang modifikasi tipe langsung yaitu Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Dan untuk yang penetrasi kulit yaitu Ankylostoma duodenae atau cacing tambang pada usus kecil. Selanjutnya yaitu trematoda dan bagian-bagian dari trematoda yaitu usus, paru-paru, darah, dan hati. Dan tadi sudah dijelaskan di bagian helminthologi pada bagian Plathelmintes. Selanjutnya adalah siklus hidup trematoda darah dan usus, yaitu Miracidium, Sporokista, Redia anak, Redia induk, Cercaria, dan Metacercaria.
Dan bentuk infektifnya yaitu metaserkaria, yang berarti bentuk akhir dari larva. Untuk trematoda hati dan paru yaitu Miracidium, Sporokista 1, Sporokista 2, dan Serkaria. Dan bentuk infektifnya yaitu Serkaria. Nah, itulah penjelasan yang saya pahami tentang materi parasitologi medik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.